Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rizka Febriani dengan nomor NIM 192533210004. Berasal dari program studi Tata Air Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa fosfat. Berikut penjelasannya. Penyebaran fosfat dalam air laut dapat menyebabkan kurang baiknya perkembangan makhluk hidup di laut. Fosfat terdapat dalam air alam ataupun air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat, dan fosfat organis. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam organisme air, bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat di dalam sel. Sumber fosfat di perairan laut pada wilayah pesisir dan paparan benua adalah sungai. Jadi, sebelum melakukan analisa fosfat, kita perlu menyiapkan alat dan bahan, dan berikut adalah alat dan bahannya. Alatnya itu yang pertama kita membutuhkan pipet, kemudian kuvet, gelas piala, spektrometer, dan bahannya itu pereaksi P. Dan ini adalah gambar yang pertama itu adalah gambar pipet, bisa kita lihat sendiri. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar kuvet. Kemudian yang ketiga itu ada gambar spektrofotometer. Kemudian yang keempat ada gelas piala. Dan yang kelima itu ada aquades. Kemudian yang keenam itu ada sampel air laut dan air sungai. Kemudian yang selanjutnya itu ada gelas ukur. Jadi cara kerjanya yaitu yang pertama itu hal yang harus kita persiapkan itu adalah alat dan bahan. Kemudian mendengarkan pengarahan dari dosen sebelum mengerjakan praktek. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan di laboratorium, biasanya dosen itu selalu memberikan pengarahan terlebih dahulu. Dan kemudian langkah yang kedua itu adalah pipet 5 mili contoh ke dalam tabung reaksi. Kira-kira seperti ini gambarnya, seperti gambar yang dilampirkan dalam slide ini, bisa dilihat sendiri. Kemudian tambahkan 0,5 mili pereaksi P pekat ke dalam contoh dan deret standar. Ini bisa kita lihat langkah kerjanya seperti di gambar yang dilampirkan. Setelah ditambahkan 0,5 mili pereaksi pekat, itu kita tutup dengan aluminium foil. Kemudian langkah yang keempat itu adalah kocok dan biarkan selama minimal 15 menit. Jadi sampel yang telah kita tambahkan pereaksi pekat tadi kemudian kita kocok dan dibiarkan selama 15 menit. Bisa kita lihat sendiri pada gambar ini. Kemudian setelah dikocok, sampel dibiarkan selama 15 menit. Seperti yang tertera dalam gambar ini. Kemudian, langkah yang kelima yaitu ukur PO4 dalam larutan dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 693 nm. Ini contohnya ada pada gambar ini. Bisa dilihat sendiri. Kemudian, catat angka yang terbaca pada alat tersebut. Dan langkah yang ketujuh itu mula-mula ukur deret standar, kemudian contoh. Kemudian standar pokok 1000 ppm DO3 atau tritosol. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu pindahkan secara kuantitatif larutan standar induk PO4 tritosol di dalam ampul ke dalam labu ukur 1000 mili. Kemudian impitkan dengan air bebas P atau bebas ion sampai dengan garis dan kemudian kocok. Kemudian yang ke-9 itu standar 50 ppm PO4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pipet 5 mili standar pokok 1000 ppm PO4 ke dalam labu ukur 100 mili. Tambahkan air bebas ion sampai dengan garis, kemudian kocok. Dan langkah selanjutnya itu adalah standar 2,5 ppm PO4. Pipet 5 mili standar 50 ppm
PO4 ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan air bebas ion hingga tanda garis, kemudian kocok. Dan langkah selanjutnya itu adalah deret standar PO4 0 sampai 2,5 ppm. Pipet berturut-turut 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 mili standar 2,5 ppm PO4 ke dalam tabung reaksi. Tambahkan air bebas ion hingga volume masing-masing menjadi 5 mili dan kemudian kocok. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kepekatan deret standar yang dihasilkan adalah 0, 0,033, 0,108, 0,28 ppm PO4. Dan untuk lebih jelasnya ini adalah tabel analisa standar PO4 pada spektrofotometer. Bisa dilihat sendiri standar ppm-nya berapa. Yang kita gunakan itu adalah 0, 0,5, 1, 2, dan 2,5. Dan nilai absorbannya juga bisa kita lihat dalam tabel ini. Dan ini adalah tabel contoh sampel air laut dan air sungai. Ini ppm-nya bisa kita lihat sendiri, nomor sampelnya berapa, kode sampelnya apa, kemudian absorbannya berapa, ppm PO4-nya di dalam air berapa, dan kemudian baku mutunya berapa. Jadi dari tabel ini kita dapat menyimpulkan dia masih memenuhi baku mutu atau tidak gitu. Dan untuk lebih jelasnya, cara kerja untuk membuat standar PO4 itu adalah langkah kerja yang pertama itu siapkan 7 tabung reaksi, kemudian siapkan standar fosfat, dan kemudian siapkan P pekat. Selanjutnya, langkah yang keempat itu adalah isikan standar fosfat ke setiap tabung reaksi sebanyak 0 mili, 0,25 mili, 0,5 mili maksudnya, kemudian 1 mili, 1,5 mili, 2 mili, dan 2,5 mili. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah tambahkan aquades masing-masing tabung hingga 5 mili. Dan langkah yang keenam itu tambahkan P pekat ke dalam contoh dan deret standar, kocok dan biarkan selama 15 menit. Selanjutnya, pindahkan sampel ke dalam tabung khusus untuk menguji nilai absorban spektrofotometer pada panjang gelombang 693 nm dan catat hasil yang terukur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.